Selamat datang di kisah penuh ketegangan ini. Sebuah cerita fiktif yang dibangun seakan nyata, tentang konflik, peperangan, dan perjuangan di tengah api yang tak pernah padam. Anda akan diajak masuk ke dalam suasana mencekam, dari serangan udara hingga terowongan rahasia yang menyimpan banyak misteri. Cerita ini bukan sekadar hiburan, tapi juga mengajak kita merenung, bagaimana perang selalu menyisakan luka dan duka yang mendalam. Jangan lupa tinggalkan komentar tentang bagian cerita yang paling membuat Anda penasaran. Tekan tombol like jika Anda menyukai narasi ini, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah menegangkan berikutnya. Langit malam di atas Gaza dipenuhi cahaya merah. Ledakan demi ledakan mengguncang daratan, menyalakan kobaran api di antara bangunan yang runtuh. Dari kejauhan, suara sirene menggema bersahut-sahutan, menyelimuti malam dengan rasa panik. Inilah saat ketika pasukan pertahanan Israel meluncurkan operasi besar, menyerang lebih dari 850 target yang mereka klaim sebagai pusat kekuatan Hamas. Di sebuah terowongan gelap di bawah tanah, sekelompok pejuang Hamas bergegas membawa peralatan komunikasi. Suara perintah terdengar tegas, namun wajah mereka menampakkan kegelisahan. Mereka tahu, setiap detik adalah pertaruhan hidup. Di atas tanah, pesawat tempur melintas, menjatuhkan bom yang membuat bumi bergetar hebat. Tidak jauh dari sana, seorang anak kecil berlari bersama ibunya menuju sebuah bangunan yang mereka anggap aman. Tangisan pecah ketika dentuman roket menghantam hanya beberapa ratus meter dari tempat mereka berdiri. Asap tebal menutupi pandangan, membuat malam terasa seperti neraka yang terbuka. Sementara itu, di Tel Aviv, ruang kendali militer penuh dengan layar yang menampilkan target serangan. Para komandan memperhatikan setiap titik merah yang menyala di monitor. Mereka yakin, operasi ini akan melemahkan lawan secara signifikan. Namun di sisi lain, mereka menyadari risiko yang lebih besar sedang menunggu. Jauh di Yaman, kelompok Houthi menyiapkan balasan. Rudal-rudal mereka diarahkan ke laut, ditujukan untuk menghantam wilayah strategis Israel. Malam itu, doa dan teriakan perlawanan bercampur menjadi satu. Para prajurit mengangkat tangan mereka, memohon pertolongan Allah agar serangan balas dendam itu berhasil menembus pertahanan musuh. Ketegangan semakin memuncak ketika radar Israel mendeteksi pergerakan rudal dari selatan. Sirene kembali meraung, kali ini di beberapa kota besar. Sistem pertahanan udara segera aktif, meluncurkan proyektil untuk mencegat ancaman yang mendekat. Cahaya putih berkilat di langit, menggoreskan garis-garis api yang terlihat dari puluhan kilometer jauhnya. Namun, di balik semua hiruk-pikuk itu, ada sesuatu yang lebih dalam. Rasa takut, rasa kehilangan, dan keputusasaan merayap dalam hati mereka yang tidak bersenjata. Bagi warga sipil, setiap dentuman bom bukanlah angka dalam laporan militer, melainkan kehidupan yang berubah selamanya. Malam itu hanyalah awal dari sebuah kisah panjang yang akan menelan banyak korban dan meninggalkan luka yang sulit terhapus. Di sebuah markas bawah tanah, operator radar Israel menatap layar dengan mata tegang. Puluhan titik kecil muncul mendekat dari arah Laut Merah. Alarm berdering tanpa henti, mengabarkan bahwa rudal balistik telah diluncurkan. Waktu hanya tersisa beberapa menit sebelum semuanya mencapai daratan. Komandan memberi perintah singkat. Baterai pertahanan udara segera diaktifkan. Rudal pencegat diluncurkan menembus langit malam. Suaranya menderu keras, meninggalkan jejak putih yang membelah kegelapan. Dari daratan, warga sipil yang mendongak ke atas hanya melihat cahaya seperti hujan meteor jatuh. Padahal itu adalah perang teknologi yang menentukan hidup dan mati mereka. Di Yaman, para prajurit Houthi bersorak ketika kabar peluncuran sampai ke telinga mereka. Mereka percaya, serangan itu adalah balasan setimpal atas ratusan target yang dihantam Israel malam sebelumnya. Sorak kemenangan bercampur doa, seolah mereka bisa merasakan ledakan yang sebentar lagi terjadi ribuan kilometer jauhnya. Namun kenyataan di udara berbeda. Sistem pertahanan Israel berhasil mencegat sebagian besar rudal sebelum memasuki wilayah strategis. Langit malam dipenuhi cahaya ledakan di ketinggian. Gemuruhnya terdengar hingga ke garis pantai. Meski begitu, tidak semua rudal berhasil ditangkap. Sebagian masih meluncur, menimbulkan kepanikan di beberapa kota kecil.
Di salah satu kota, sirene meraung keras. Warga berlarian menuju bunker bawah tanah. Seorang ayah menggenggam tangan anaknya erat-erat, berusaha menenangkan meski wajahnya sendiri diliputi ketakutan. Detik-detik terasa begitu lambat, seakan waktu menahan nafas, menunggu apakah rudal itu akan jatuh di atas kepala mereka. Sementara itu, di ruang kendali militer, para pejabat Israel saling bertukar pandang. Mereka menyadari, meski berhasil mencegat sebagian besar serangan, balasan Houthi ini hanyalah peringatan. Pesan tersirat jelas, konflik tidak lagi terbatas pada Gaza, melainkan meluas hingga melibatkan kekuatan regional yang siap mengobarkan api perang lebih besar. Di balik semua itu, langit malam tetap bersinar dengan cahaya yang bukan berasal dari bintang, melainkan dari perang yang tak berkesudahan. Suara dentuman, tangisan, dan teriakan bercampur menjadi satu. Dunia seakan menahan nafas, menyaksikan babak baru yang belum pernah sedramatis ini. Di tengah puing-puing Gaza yang terbakar, para pejuang Hamas bergerak cepat menuju pintu masuk sebuah terowongan rahasia. Jalan sempit itu gelap, hanya diterangi lampu senter kecil yang menempel di kepala mereka. Suara bom di atas tanah masih terdengar, namun di kedalaman ini, dentumannya terasa seperti guntur jauh di langit. Seorang komandan muda memberi instruksi tegas. Mereka harus mengamankan pusat komunikasi yang tersisa agar tetap bisa menghubungi jaringan di luar negeri. Bagi mereka, informasi adalah senjata yang sama berbahayanya dengan peluru. Namun, ketakutan mengintai di setiap sudut, karena terowongan ini bisa runtuh kapan saja akibat serangan udara. Di sebuah ruangan sempit yang dijadikan markas darurat, seorang operator radio berusaha menyambungkan sinyal. Suaranya bergetar saat melaporkan jumlah korban dan kerusakan yang semakin parah. Ia menunduk, menahan air mata ketika menyebutkan nama sebuah keluarga yang terbunuh di rumah mereka sendiri. Para pejuang lain terdiam, rasa duka menyelinap di balik wajah keras mereka. Sementara itu, di sisi lain kota, drone pengintai Israel berputar di langit. Kamera canggihnya menangkap setiap gerakan mencurigakan di permukaan. Operator yang berada ratusan kilometer jauhnya memperbesar gambar, mencari tanda adanya pintu masuk ke jaringan bawah tanah. Mereka tahu, kemenangan tidak hanya ditentukan di udara, tapi juga di perut bumi yang penuh rahasia. Di dalam terowongan, suasana semakin tegang. Suara runtuhan terdengar dari kejauhan, membuat para pejuang mempercepat langkah. Seorang di antara mereka berbisik, bahwa mungkin pasukan Israel sudah mengetahui posisi mereka. Komandan hanya menjawab singkat, bahwa mereka harus siap menghadapi apapun. Di permukaan, suara tank mulai mendekat. Roda baja itu menghancurkan jalanan, meninggalkan bekas dalam di aspal. Penduduk yang masih bertahan di rumah bersembunyi di balik dinding, berharap deru mesin itu segera berlalu. Namun ketakutan mereka justru semakin besar, karena suara itu menandakan perang darat akan segera dimulai. Malam itu, Gaza bukan hanya kota yang porak-poranda. Ia telah berubah menjadi labirin penuh misteri, di mana setiap lorong, setiap langkah, bisa menjadi jalan menuju kehidupan atau kematian. Langit Gaza mulai memucat, pertanda fajar segera datang. Namun, malam panjang itu belum berakhir. Ledakan demi ledakan masih terdengar, membelah kesunyian dini hari. Asap hitam menutupi cahaya mentari yang hendak muncul. Bagi warga sipil, tidak ada perbedaan antara malam dan pagi, karena keduanya dipenuhi dengan rasa takut yang sama. Di dalam bunker pertahanan Israel, laporan masuk bertubi-tubi. Serangan udara berhasil menghancurkan ratusan titik yang mereka klaim sebagai pusat operasi Hamas. Tetapi di saat bersamaan, ancaman baru dari selatan terus mengintai. Para pejabat militer menyadari, garis depan kini tidak lagi terbatas di satu wilayah. Konflik meluas, menyeret aktor-aktor yang sebelumnya hanya menjadi bayang. Di sebuah desa kecil dekat perbatasan, seorang nenek duduk terpaku di depan rumah yang setengah runtuh. Di tangannya tergenggam foto keluarganya yang sudah tiada. Air matanya menetes, bercampur dengan debu yang beterbangan. Di balik keheningan itu, suara pesawat tanpa awak kembali mengaung di udara, menandakan penderitaan belum juga selesai. Sementara itu, di Yaman, kelompok Houthi kembali mempersiapkan serangan lanjutan.
Para prajurit berdiri di dekat rudal besar yang sudah dipasang di peluncur. Mereka menatap langit, seolah membayangkan bagaimana cahaya ledakan akan terlihat di kejauhan. Doa mereka kembali terucap, mengharap agar setiap tembakan membawa pesan perlawanan. Di terowongan Gaza, para pejuang Hamas mendengarkan laporan terakhir dari radio. Suara statis bercampur kabar tentang korban dan kehancuran. Salah seorang dari mereka menutup matanya, mencoba mengusir rasa putus asa. Namun, komandan mereka menepuk bahu, mengatakan bahwa selama mereka masih bernapas, perjuangan belum berakhir. Di luar, suara tank Israel terus menghantam jalanan. Debu dan bara menyelimuti udara, menciptakan pemandangan seperti dunia yang terbakar. Dari kejauhan, kilatan api rudal yang dicegat di langit menambah kengerian. Semua pihak tahu, yang mereka saksikan hanyalah permulaan dari sesuatu yang jauh lebih besar. Fajar akhirnya tiba, namun sinar mentari tidak membawa ketenangan. Bayangan perang tetap melekat di setiap sudut kota, setiap rumah, dan setiap jiwa yang bertahan. Hari itu tidak dimulai dengan harapan, melainkan dengan ketakutan akan babak baru yang segera datang, sebuah api yang belum pernah padam. Cerita ini adalah fiktif yang dibuat seperti nyata agar kita dapat mengambil hikmah dan pelajaran dari setiap peristiwa yang digambarkan. Terima kasih sudah mendengarkan cerita ini. Jika Anda senang dengan kisahnya, jangan lupa tinggalkan komentar, tekan tombol like, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita menarik berikutnya.